hamdan wa syukrillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama saya menyampaikan rasa tahniah, penghormatan yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citakil beserta staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Pengelola Acara, Pak Insyaallah Bapak Haji Sudian Suman SKG MSI. Beliau adalah partner saya di Kementerian Agama Kota Cirebon. Puji syukur kepada Allah bahwa saya ternyata bertemu dengan para duyufur rahmat, para calon tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah bahwa saya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bertatap muka, insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga nanti di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan atau sesi ini barangkali sesi terakhir ya. Bukan pegel belum, Pak? Udah pegel belum? Ini mah belum sebelumnya Pak. Pegelnya kita itu. Sebelumnya ada yang sudah ketiga kali belum berangkat tahun ini? Ketiga kali? Kedua kali? Ke satu kali? Yang baru mau? Baru mau ya? Kloter berapa? Kloter berapa? Maunya kloter berapa? Hah? Yang penting berangkat itu bahasa yang kami nanya. Mau gelombang satu atau gelombang dua? Berangkat. Berarti ini sudah masuk doktrinnya Kiai Haji Abdul Wajah. Amin insyaallah. Ini semuanya kabinnya ya. Ada yang mandiri enggak? Mandiri itu tidak masuk kabinet mana-mana. Itu namanya mandiri. Ya, ada. Semuanya dari KBH ya. Ada wali survei dari pengawas. Atau ada yang dari KBH Alinaya? Banyak. KTI? Madaniyah? Ada. Umatul Muslim? Ada. Cilegon Mandiri? Ada Cilegon Mandiri? Punya Pemda? Ada. Yang belum disebut anak hal? Al-Fatah? Alhamdulillah, berarti di sini sudah mencerminkan dari semuanya. Tapi nitip kalau sudah di sana kita jangan membawa nama besar KWIA. Kita adalah jamaah haji Indonesia asal kota Cirebon. Insya Allah mabrur. Amin ya Allah ya Pak. Jelas ini materi itu nggak bisa ya. Udahlah ngobrol aja sampai jam 12 kurang nanti di masjid ya. Perkenalan tadi sudah memperkenalkan ya, kita terakhir ini materinya adalah hikmah haji dan pelestarian haji yang mabrur. Ya, itu ada gambar yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, tapi masih zaman barulah karena dia belum ada payung-payung terbukanya. Ya, tapi satu pesan saya, satu yang kita sampaikan, ketika kita sampai di sana, sedurjana-durjananya manusia, dia belum durjana kalau tidak bisa menangis di depan Baitullah. Apa artinya? Kita akan menjadi orang yang ikut menangis di sana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah.
Baik, Pak Bu. Ini profil saya. Profil itu apa sih, Pak? Ya, profil lah, pokoknya gitu ya. Saya tuh kalau asli orang Sukabumi, Pak, tinggal di Cigading, di daerah Cigading. Kebetulan mertua kan dulu orang Rambang sini. Dan sudah kalau Bu Haji Nasuha, kalau ada yang kenal sini. Kang Mustajib jadi mamang saya. Iya, mamang dari istri. Itu perkenalan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bersama di sana. Karena kebetulan saya ditugaskan oleh negara menjadi TPIHI. Apa sih TPIHI? Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia dari Kota Cirebon. Ada 2 orang, satu saya, yang satu lagi Kiai Haji Sayyidi Ali. Ya, ada 2. Itu TPI-nya. Kalau TPI-nya 2. Yang pertama Pak Marhani, yang kedua Pak Sofiani, Kepala KUA Purwakarta. Mereka ngurus administrasi, saya sama Pak Kiai Sayyidi ngurus ibadahnya. Itu makanya TPIHI dan TPHI. Ini profil saya Pak. Ini kalau di ikut Kornul Manazil namanya ini. Ini saya ngambil ikut saat bos bapak kayaknya itu kenal, katanya itu apa? Kenal sama kayak Kironnya ya? Kenal ya? Hah? Itu cuma ininya aja, cuma lingkarannya aja. Padahal tidak beda maksudnya. Iya. Ini di Kornul Manazil Pak. Jadi Kornul Manazil itu sebelah Irak. Sebetulnya kalau di Indonesia rekodnya bukan dari Kornul Manazil. Tapi waktu itu karena kita jalan-jalan ke Tokyo, kan sayang tuh kalau kita nggak sambil umroh. Makanya saya bawa kayak kilo. Habis pulang jalan-jalan pasti mampir ke masjid ya, ke Kornul Manazil. Walaupun orang-orang sekedar melihat-lihat foto-foto, waduh sayang betul. Kayak kita setiap tahun kesananya, ya kan? Nah saya bawa orang lain foto-foto, saya masuk kamar mandi, lalu kemudian saya pakai mikro, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, saya niat sholat mikro, kemudian saya niat umroh. Jadi wajibnya kerjakan, sunnahnya pun kita laksanakan. Jalan-jalan, lihat-lihat, tapi ibadah tidak kita tinggalkan. Itu catatan bagi kita. Ini Kornul Manazil namanya, rekodnya itu. Ini saya, mungkin kalau di Pemda menjadi pejabat Pak, golongan berpapit, sekelas, kalau bidang sama gitu. Tapi saya lebih senang jadi penyuluhannya. Penyuluh itu ya ini interaksi di majelis taklim, di masjid, begitu saja. Dengan penyuluh agama. Tapi saya bukan mengajarin ya, kita belajar bareng, sharing, berbagi pengalaman, itu saja menurut saya ya. Ini penyuluh agama, dosen STIK Al-Heriyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriyah di Citangkir, lalu dosen di IEB, Institut Agama Islam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, itu profil saya. Ini Pak, tarbiyah saya yakin sudah dari pagi ya. Tarbiyah dari pagi. Cuma pesannya dari saya satu. Kalau tarbiyah resapi di dalam hati. Karena kita ini yakini sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memenuhi panggilan wali kota, Pak Camat, gubernur, kita kan ada perasaan takjub. Ini yang manggil kita Allah. Makanya persiapkan betul. Makanya tadi istilahnya pun bagi jamaah itu duyufun rahman. Bukan tamunya jenderal, bukan tamu siapa? Tamu siapa? Tamu Allah. Tuan rumahnya Allah. Maka persiapkan betul diri kita. Maka ketika tarbiyah itu jangan labbaik Allahumma labbaik di sini di depan. Enggak pas ya, tetapi harus masuk labbaik Allahumma labbaik. Beda kan ya dengan labbaik Allahumma labbaik, kayaknya nyorot. Gitu. Padahal yang manggil Allah, yang manggil Allah. Maka rasa kita berbeda rasanya di dalam ya. Karena
kalimat yang paling banyak kita ucapkan ketika kita sudah berniat ihram, kalimat yang paling banyak adalah talbiyah. Apa kuncinya? Hafalkan betul talbiyahnya. Wis ari orang sing sejen gampang. Ya, doa tawaf itu keliling, doa sa'i, doa segala itu mah gampang, tapi bukan menggampang-gampangkan, bukan. Tetapi kan cepatnya kita menghafal ini. Hafalnya tasdidnya di sini, ya, sidahnya di sini, hurufnya ini harus betul-betul. Karena huruf Quran, huruf Arab beda, huruf beda makna. Gitu maksud saya. Betul-betul ini harus dipelihara. Satu, ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tadi materinya hikmah haji dan pelestarian haji yang mabrur. Tapi tentu ketika berbicara tentang kemakburan haji kan ada proses. Ya, berangkat aja dulu, katanya udah harus mempertahankan minimal keilmuannya, pahamnya sudah. Maksudnya gitu. Kenapa sih kita ibadah haji? Ya, jangan sampai nanti anak kita tanya, Bapak, kenapa sih biji sayang-sayang amat 80 juta bisik iya keluarga ditinggalin gitu ya? Hati-hati itu. Jangan sampai keimanan kita masih lemah. Bahwa haji merupakan fondasi dasar keislaman bagi seorang yang sudah mampu. Pak Bu, ada dua kemungkinan orang yang dipanggil Allah menghadap ke Baitullah. Yakin ya? Apa? Iya. Yang pertama kemungkinannya, ini kemungkinannya ya, kita sampai kok saya kadang-kadang kok saya kan begini, tapi kok kenapa ya Allah sampai manggil saya? Ya kan? Tidak sedikit yang duitnya lebih banyak dari bapak dan ibu. Mereka berantak enggak? Ya kan? Makanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bapak ibu kita saja dipanggil oleh Allah ke Baitullah karena kita merupakan orang yang paling bersih, sehingga dipanggil oleh Allah. Amin ya Pak. So itu introspeksi, muhasabah kita. Oh saya bersih tidak? Bersih remeh, yang lagi masih mungkin dia. Lagi ngomong sekalimat kita mah 7 kalimat. Itu mah di sana, itu di Jerman, di sini mah bukan. Jauh di sana. Iya. Kadang-kadang mah ada orang beriman datang ke rumah ngasih kita ketapinya mau mele, itu tidak berhenti. Iya kan? Kadang-kadang muhasabah, apa iya kita tuh paling bersih? Satu. Maka masuk kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang keduanya? Kita mungkin dipanggil oleh Allah karena kita merupakan orang yang paling berdosa, orang yang paling kotor, sehingga Allah dengan kemaharahmanan dan kemaharahimanya memanggil kita untuk bertaubat kepada Allah di tanah haram. So, silakan sekarang yang mana kita? Kalau kamu orang yang bersih, sombong kita. Rasakan di dalam hati bahwa kita orang yang paling kotor. Ujungnya apa kalau kita merasa paling kotor? Akan menjadikan haji tahun ini yang pertama dan yang terakhir bagi kita, sehingga kita tidak akan berleha-leha di dalam melaksanakannya. Jangan salah Bapak. Kadang-kadang, semangat yang main video, bener deh. Mau bawaan di masih merokok, rokok lagi 20 slot. Kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ini ngerokok, ya ayo. Barangkali arahnya dia tulis haji kamarudin. Iya. Kenapa haji kamarudin? Di kamar aja. Di kamar dah, di semua. Tuh,
di kamar. Asar, maghrib, isya, subuh, ya wis di kamar lu. Dengan apa nih Mekah? Iya. Padahal pahala melaksanakan haji, ibadah di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat daripada sholat selain di Masjidil Haram. Kalau begitu, Bu, ini mah terutama untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mah ya kalau seumurnya nggak apa-apa. Kalau perempuan mah. Tapi kalau di sana diutamakan kamu lagi ngepel orang, terus anak orang, terus laki orang. Terus jangan-jangan aja ada laki kan? Iya be, hati-hati, ya, hati-hati bener. Bukan dihilangkan kan? Laki kayak dari Indonesia di Semarang di kampung dewek masing-masing, kondangan mengelola. Biasanya kok bapak nama gede, laki nama gede, ya kan? Ucul bener, bukan kata batu reko. Rakyat tertinggal deh, awas di dalam negara ditinggalkan kalau lagi. Ini bener saya. Hati-hati Pak, hati-hati ya, hati-hati. Ini tadi 1 kali sholat itu 100.000 kali Allah berikan pahalanya. Sekarang saya pernah hitung enggak? Kalau kita akan sampai pahala selama kita di Mekah, kurang lebih di Mekah kita 22 hari. 22 hari. Ya, 22 hari di sana. Kali 5 kali sholat, pahalanya itu sama dengan usia atau hidup kita di Indonesia 122,6 tahun, baru kita akan mendapatkan pahala 22 hari di Mekah. Kalau kita ada sholat di Masjidil Haram, makanya betul-betul bermanfaatkan. Tapi titik juga, jangan berpikir Masjidil Haram itu karena gede, mesti nyantai. Jam 4 yang naik di lunak, ibu mau bus-bus kanan berjalan. Iya Pak, ya. Apa? Biasakan dari sekarang. Biasakan betul. Kalau kita tidak berangkat jam 2 malam, mustahil kita kebagian di depan Ka'bah. Datang tuh Pak. Apa? Jam 2 kita berangkatnya, baru kita bisa nyampe, bisa masuk ke dalam. Kalau sudah jam 3 ke bawah, paling banter kita sudah itu di halaman Masjidil Haram. Ya, atur-atur di Indonesia. Ya kan saya sementara dapat pahala ketika melihat Ka'bah itu, apalagi kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, maknanya begitu. Itu adalah lanjut muter. Lanjut ya. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Sholat di Ka'bah itu begitu. Ya, menurut saya. Hati-hati jangan sampai jadi haji kamarudin. Semangat. Makanya ikhtiar dari sekarang harus dirubah pola hidupnya Pak. Yang biasa bangun, ini mau asal pada usia 30 tahun di sini ada. Ini 50 tahun ke atas semuanya juga kelihatan. Ya. Kadang-kadang yang muda-muda di Indonesia ya, sholat subuh baik kejar-kejaran sama matahari terbit. Maka di sana akan seperti itu pasti susah kalau tidak mulai. Ingat di haji itu ada mikot ya Pak. Mikot kan ya? Mikot itu apa? Mulainya. Hari mikot ada berapa? Apa? Mikot makani sama zamani. Mikot makani nanti. Mikot zamani sejak apa? Oh, jelas kan? 1 Syawal sampai dengan bulan haji bubar. Apa artinya mikot? Mikot itu sudah mulai. Berarti kalau begitu, ketika orang sedang ingin melaksanakan haji dilarang apa? Terutama ropas, usuk, jidal. Mulainya sejak mikot. Niat haji, mikot itu ada zaman, ada maka mikot zaman 1 Syawal. Berarti kalau begitu kita sudah mulai menghindari ropas, usuk, jidal.
tinggal sejak itu. Kalau sekarang 40 hari lagi mau berangkat, laki rabi belum akur baik. Payah nggak mungkin susah. Itu maknanya maksud saya. Hati-hati, ubah. Ya, itu maknanya. Kembali. Ini landasan hukum. Kenapa kita mau mengorbankan materi, tenaga, pikiran, fisik, segala macam kita korbankan? Ini landasan hukum yang salah satunya. Quran surat Al-Imran ayat yang ke-97 Allah katakan, wajib hukumnya bagi orang yang mengaku beragama Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Jelas. Bihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah katakan padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yakni diantaranya makam Ibrahim. Awas hati-hati, yang namanya makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kalau di sini saya yakin sudah paham betul semuanya. Barusan saya baru keluar dari Cilegon, di Simadari juga. Kadang-kadang orang pikirannya yang namanya makam Ibrahim itu makam. Padahal makam itu dan makam itu bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang nanti kalau udah praktek. Udah? Belum ya? Udah praktek nasi itu? Udah kan? Ada yang dikerumungin itu mas, dikurung. Nah itu makam Ibrahim namanya. Jadi telapak kaki. Nabiullah Ibrahim menurut sejarah itu tuh ketika Nabiullah Ibrahim mau masak mata udah nggak sampai pinjam masih basah langsung gitu, itu makam Ibrahim. Nah ini satu riwayat ya, kan itu pentingnya buat apa? Ketika bapak sudah tawaf disunahkan apa? Sholat sunnah tawaf, ya kan? Ya, terus minum air zam-zam dulu kan? Minum air zam-zam, kemudian sholat sunnah tawaf. Posisinya yang utama di mana? Di belakang makam Ibrahim. Khawatir nanti di sana di makam Ibrahim diganti lagi. Nah itu maksudnya, ya. Yang namanya makam Ibrahim itu yang ada yang dikurung kayak mas itu, ya itu adalah makam Ibrahim. Maka disunahkan sholat sunnah tawafnya di belakang sana. Ya, habis minum jam-jam. Apakah doa minum jam-jamnya? Belum bapak-bapak itu pernah baca. Ya nggak apa-apa, nggak apa juga nggak apa-apa. Kalau susah baca udah pakai bahasa Jawa, betul kenapa sih penting loh. Walaupun utamanya ya tetap pakai bahasa yang tadi. Gitu loh, ya. Etika dari alat dijaga, air minum, air jam-jam. Wah enak pas tawaf, brono begini berdiri. Jelas ibadah. Barang minum dia kayak setan. Jangan itu, jangan kepentingan. Iya. Wah begitu padahal lagi ibadah. Nggak tahu itu di belakang ada apa. Ada Ka'bah itu di belakang kita. Lalu bagusnya apa? Gimana Ustaz? Ambil balik ke arah Ka'bah, kita jongkok, kalau enggak duduk minum kita. Baca doa tadi udah beres, belak secukupnya. Kemudian kita sholat sunnah tawaf di belakang itu tadi, di belakang makam Ibrahim. Kalau saat melintas makam Ibrahim ketika tawaf apa bacanya? Ayo, ini sopo, wal lopo. Ayo, bagaimana? Hah? Salah. Apa kan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka
Dilanjutkan kalau wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Ustaz saya mau nggak hafal kuwi satu jagat bagaimana? Iya. Buat apa? Ya, buat apa? Daripada was-was tidak jelas, lebih baik itu saja. Ya, makanya. Nih, dia. Ya, itu adalah Nabi Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, Masjidil Haram, apalagi di depan Ka'bah, makanya saya katakan sejahat-jahatnya manusia kalau sudah di situ, Pak, pasti akan mencucurkan air mata. Masya Allah, nantilah rasakan sendiri. Makanya tidak salah kalau Allah katakan menjadi aman bagi yang nyaman di sana. Ya, makanya titiknya begitu. Jangan keburu-buru, jangan siang-siang berangkat, apalagi pas sholat subuh. Kalau siang begini duhur asar, lebih baik rada dihindari, Pak. Kita ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang kan cuacanya lumayan. Khawatir kita, ya. Tapi walaupun itu ada di dalamnya, mas sebetulnya adem-adem aja. Tapi kan belakangnya itu. Kalau untuk memilih-milih, lebih baik kita yang subuh sampai asar, langsung ke isya. Itu enak rasanya, ya. Kemananya. Lalu walillahi ala nasi juga ini kewajiban diwajibkan. Nah, lalu kemudian manis kalau akhirnya bisa bilang bagi orang yang mampu, maka bapak ibu termasuk kategori orang yang mampu, yang insya Allah akan terhindar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana di sa'atin balam yahid falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan na'udzu billah subhanahu billah min dzalik. Paham betul artinya sih, Pak? Betul. Lagi pula na'udzu billah na'udzu billah aja. Kok Allah katakan kepada Rasulnya, man kana di sa'atin, barang siapa orang yang memiliki kemampuan apa? Duitnya ada, badannya sehat, suasananya memungkinkan, padahal dia tidak mau berangkat haji. Palyamun kata Allah, maka bersiap-siaplah orang tersebut mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, untuk Masya Allah, bergetar tidak apa kalau sudah begitu, Pak? Iya kan? Ustaz, kalau saya bisa sudah daftar, bahkan bapak-bapak ya pun tentu juga kan bisa langsung ke sana. Kalau namanya ajal, siapa yang tahu? Iya Bu ya? Mau dua utama? Siapa yang tahu? Misalkan habis manasik 7 hari beres, kita tiba-tiba besok meninggal, dicatat di hadapan Allah hakikat yang pada jamaah haji sudah melaksanakan haji yang mabrur di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu maksud saya. Tetapi sebaliknya sudah punya duit banyak. Ini apa intinya? Buat kemakmuran kita, maksud saya. Ya. Kita punya anak, punya mantu, punya saudara, punya kakak, punya adik, punya bibi, punya tetangga. Sampaikan, kalau sudah punya duit, tidak setor haji, besok meninggal, maka dia akan termasuk dalam kategori yang Yahudi atau Nasrani. Catatannya, kan Ustaz berapanya nanti 20 tahun yang akan datang? Ya. Waiting listnya sampai 20 tahun, Pak. 20 tahun, bahkan ya 18-20 tahun. Kalau Bapak sudah berangkat tahun ini, nunggu 10 tahun dulu baru bisa daftar lagi. Itu haji itu. Coba bayangkan, ya. Nah, maksud saya gini, kalau punya duitnya, nggak setor, nggak setor ke bank BPIA, setoran haji, ya, biar dapat porsi. Meninggal khawatir masuk dalam kategori hadis tadi, Pak. Tapi kalau sudah daftar masuk,
Itu maknanya Pak. Tapi hati-hati juga kadang-kadang. Ini saya punya duit, daftar sekarang ya. Ini saya mau kasih berapa misalkan 1 triliun saya kasih. Yang penting saya pengen berangkat tahun ini. Orang yang seperti ini jangankan haji mabrur di hadapan Allah, karena proses awalnya saja sudah tidak mabrur. Mustahil akan mabrur kalau prosesnya tidak ditempuh dengan mabrur. Mustahil. Makanya udah tunggu aja. Itu takdir Allah. Yang namanya takdir Pak, ketika dipanggil saya dalam mimpi-mimpi 17 saya berangkat, tiba-tiba saya ikut tes, lulus berangkat lagi insya Allah. Apa artinya? Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktunya? Tenang aja Bu, saya biasa ngasih materi 4 jam. Tuh, yang tadi tuh yang tadi. Jadi bukan kebiasaan saya, ini loh landasan hukumnya. Ini hadisnya. Hadis itu status hukumnya setelah Al-Quran itu hadis. Hukum yang mutlak dan hukum yang tidak mungkin bohong. Allah ada yulibul mi'ad. Allah tidak mungkin membohongi janjinya. Pasti terjadi. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau dia sudah punya kemampuan tidak melaksanakan, hadisnya. Riwayat At-Tirmidzi. Kalau yang tadi saya bacakan riwayat An-Nasa'i. Ini hadisnya. Ya. Malam yahij alaihi ayyamu tayamudiyan wa nasraniya. Kalau sudah punya, tapi tidak melaksanakan. Lalu kemudian ta'ajjalul hajj, bersegera kamu melaksanakan haji. Bersegeranya itu berarti bayar ada beberapa terbangnya itu mana? Ada kan istiqomah itu 3, istiqomah harta, istiqomah fisik, istiqomah suasana. Itu loh, suasana itu ya bisa terbangnya ke sana. Jadi itu pada itu ya. Maksudnya begitu. Ini landasan hukumnya. Ini ya ajaran. Paling ada pun layak terima yang itu ada. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu maknanya maksud saya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini predikatnya. Siapapun yang berangkat ke sana pasti mengharapkan hadiah mabrur. Ya, kalau mabrur maka prosesnya harus mabrur. Kenapa kita ingin mabrur? Karena Allah sudah janjikan Pak, bagi orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan di hadapan Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadisnya, muttafaqun alaih, sudah sepakat. Siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat. Bahkan ini hadis sahih dan mutawatir. Tidak kurang ini hadis diriwayatkan oleh 60 ahli hadis. Apa artinya? Pasti terjadi. Orang yang haji mabrur, kalau dia diterima oleh Allah, mabrur hajinya surga.